A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ka'allam yagnau fiha ala inna thamuta kafaru rabbahum ala bu'dan li Thamud. Negeri itu tampak tanpa bekas sama sekali, seakan-akan mereka belum pernah tinggal di sana. Ingatlah, sesungguhnya kaum Samud telah mengingkari Tuhan mereka. Ingatlah bahwa kaum Samud telah binasa. Sungguh dahsyat malapetaka yang ditimpakan kepada mereka, sehingga dalam sesaat saja mereka sudah musnah semuanya. Seakan-akan mereka tidak pernah ada di muka bumi. Seakan-akan kampung halaman mereka tidak pernah didiami oleh manusia. Hilang lenyap dan musnah ditelan bencana. Semua ini akibat kedurhakaan mereka terhadap Allah dan keinginan mereka terhadap mukjizat dan bukti-bukti yang diturunkannya. Sempat tasnya lah mereka mendapat kutukan dan siksaan yang dahsyat. Walaqad ja'at rusuluna Ibrahima bil busyra qalu salama qala salamun fama labisu anja bi'ijlin hanidh. Sungguh utusan kami malaikat benar-benar telah datang kepada Ibrahim dengan membawa kabar gembira. Mereka mengucapkan selamat. Dia, Ibrahim, menjawab selamat. Tidak lama kemudian Ibrahim datang dengan membawa suguhan daging anak sapi yang dipanggang. Beberapa malaikat datang mengunjungi Nabi Ibrahim alaihissalam di rumahnya untuk menyampaikan berita gembira kepadanya. Diriwayatkan dari Atok bahwa malaikat itu terdiri dari Jibril, Mikail, dan Israfil alaihissalam. Ada pula riwayat yang mengatakan mereka terdiri dari Jibril bersama 7 malaikat lainnya. Mereka disambut oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dengan sambutan yang baik sekali karena dia yakin bahwa tamunya yang penuh sopan santun dan mengucapkan salam sebelum memasuki rumahnya adalah tamu-tamu terhormat dari kalangan orang-orang yang baik. Sudah menjadi kebiasaan bagi orang-orang Arab Badui, bila kedatangan tamu, mereka harus disuguhi hidangan yang istimewa sesuai dengan kesanggupan tuan rumah. Nabi Ibrahim alaihissalam pun menghidangkan untuk tamu-tamunya itu makanan yang lezat, yaitu seekor domba yang dibakar di atas batu yang dipanaskan, dan mempersilahkan mereka menikmati makanan yang istimewa itu. Tetapi tamu-tamu itu tidak mau menyentuh makanan itu karena mereka adalah malaikat yang menyamar seperti manusia, sedangkan malaikat tidak membutuhkan makan dan minum. Falamma ro'a aydiyahum la tasilu ilaihi nakirohum wa awjasa minhum khifah qalu la takhaf inna ursilna ila qaumi Lut. Ketika Nabi Ibrahim melihat tangan mereka tidak menjamahnya, dia mencurigai dan memandang rasa takut kepada mereka. Mereka malaikat berkata, "Jangan takut, sesungguhnya kami diutus kepada kaum Lut untuk menghancurkan mereka." Karena pada para tamu tidak mau menyentuh makanan lezat yang dihidangkan itu, Nabi Ibrahim alaihissalam merasa curiga atas niat baik mereka.
Di kalangan orang Arab, bila tamu tidak makan makanan yang dihidangkan itu adalah suatu tanda tamunya bermaksud jahat terhadapnya. Berbagai macam perasaan seperti curiga, takut, dan lain sebagainya timbul dari hati Nabi Ibrahim alaihissalam dan istrinya. Melihat sikap tamu-tamunya itu, hal ini jelas tampak pada air mukanya yang tadinya berseri-seri lantas berubah menjadi pucat pasi. Akhirnya para malaikat itu menjelaskan bahwa mereka adalah malaikat yang diutus Allah kepada kaum Lut untuk membinasakan mereka karena mereka adalah kaum yang terkutuk yang tidak mengindahkan perintah Allah supaya mereka meninggalkan perbuatan maksiat dan terkutuk dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta kepada risalah yang dibawa Nabi Lut alaihi salam. Wam ro'atuhu qa'imatun fadhahikat fabasyarnaha bi Ishaq wa min wara'i Ishaq Ya'qub. Istrinya berdiri lalu tersenyum. Kemudian kami sampaikan kepadanya kabar gembira tentang kelahiran Ishak. Dan setelah Ishak akan lahir Yakub putra Ishak. Istri Nabi Ibrahim alaihissalam yang bernama Sarah menjadi gembira dan tersenyum karena yang datang itu bukanlah orang jahat, tetapi adalah malaikat-malaikat utusan Allah. Dan tentu saja mereka tidak mau makan dan minum. Selanjutnya mereka berkata kepada Sarah bahwa Allah telah menyampaikan suatu berita gembira untuknya, bahwa dia akan melahirkan seorang anak bernama Ishak dan Ishak pun akan mempunyai keturunan pula di antara Yakub. Qalu ya wailata a'alidu wa ana ajuzu wa hadza ba'li syaikha inna hadza la syai'un ajib. Dia istrinya berkata, sungguh mengherankan, mungkinkah aku akan melahirkan anak padahal aku sudah tua dan suamiku ini sudah renta. Sesungguhnya ini benar-benar sesuatu yang ajaib. Alangkah terkejutnya Sarah ketika mendengar ucapan malaikat itu, seakan-akan ia tidak percaya bahwa yang dihadapinya ialah malaikat-malaikat yang tidak pernah berbohong dan tidak akan berdusta selama-lamanya. Karena itu, dengan spontan ia menjawab, sungguh mengherankan bagaimana aku akan melahirkan seorang anak padahal aku ini sudah tua dan suamiku sudah tua renta pula. Diriwayatkan bahwa umur Nabi Ibrahim di waktu itu 100 tahun dan istrinya 90 tahun. Menurut kebiasaan seorang perempuan, bila telah berumur 50 tahun tidak haid lagi dan karena itu ia tidak ada harapan lagi untuk beranak. Apalagi Sarah adalah seorang perempuan mandul pula seperti tersebut dalam firman Allah. Fa'aqbalat imra'atuhu fi sarratin fasokkat Fa'aqbalat imra'atuhu fi sarratin fasokkat wajhaha wa qalat ajuzun aqim. Kemudian istrinya datang memekik tercengang lalu menepuk wajahnya sendiri. Saraya berkata, aku ini seorang perempuan tua yang mandul. Surat Az-Zariyat ayat 29. Nabi Ibrahim alaihissalam tidak kurang terkejutnya mendengar berita itu seperti tersebut dalam firman Allah. Qala abasyartumuni ala massaniyal kibaru fabima tubasyirun. Dia Ibrahim berkata, benarkah kamu memberi kabar gembira kepadaku padahal usiaku telah lanjut? Lalu dengan cara bagaimana aku memberi kabar gembira tersebut? Keduanya, Nabi Ibrahim dan istrinya Sarah sama-sama ragu akan berita gembira ini karena biasanya hal ini tidak mungkin terjadi.
Qalu ata'jabina min amrillahi rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bait innahu hamidum majid. Mereka para malaikat berkata, apakah engkau merasa heran dengan ketetapan Allah? Ia adalah rahmat dan berkat Allah yang dicurahkan kepada kamu, wahai ahlul bait. Sesungguhnya Dia maha terpuji lagi maha mulia. Akhirnya para malaikat itu berkata, apakah patut kamu merasa heran terhadap sesuatu yang telah ditetapkan Allah? Allah yang maha kuasa lagi maha perkasa, tidak akan sulit baginya. Bila Ia menghendaki, akan menganugerahkan anak kepada siapa saja, meskipun hal itu menurut adat dan kebiasaan tidak mungkin terjadi. Hal itu sungguh amat mudah bagi Allah, sesuai dengan firman Allah, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya urusannya apabila Dia menghendaki sesuatu, Dia hanya berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Surat Yasin ayat 82. Selanjutnya malaikat mengatakan, semoga Allah selalu melimpahkan rahmat kepada kamu, hai keluarga Ibrahim alaihissalam. Dialah yang berhak disanjung dan dipuji. Mendengar ucapan para malaikat itu, mengertilah Nabi Ibrahim alaihissalam dan istrinya Sarah bahwa mereka telah terlanjur dan terlalu lancar mengucapkan kata-kata, padahal yang membawa berita gembira itu adalah para malaikat utusan Allah. Tidaklah dapat dilukiskan bagaimana gembira dan bahagianya Nabi Ibrahim alaihissalam, apalagi istrinya yang lain yang bernama Hajar telah melahirkan seorang putra bernama Ismail. Mereka mengucapkan syukur dan puji kepada Allah yang telah memberi mereka karunia yang sudah lama mereka idam-idamkan, dan hampir berputus asa dalam hal ini karena mereka sudah tua. Falamma dhahaba an Ibrahim ar-raw'u wa ja'athul bushra yujadiluna fi qaumi Lut. Maka ketika rasa takut telah hilang dari Ibrahim dan kabar gembira telah datang kepadanya, dia pun bermujadalah atau berdiskusi dengan malaikat kami tentang kaum Lut. Setelah Nabi Ibrahim alaihissalam mengetahui bahwa yang datang kepadanya adalah malaikat utusan Allah, maka dia merasa lega dan hilanglah segala syakwa sangka di dalam hatinya. Alangkah bahagianya keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam dikala itu. Tidak ada kegembiraan dan kebahagiaan yang melebihinya, karena apa yang telah lama diinginkan ini dan diidam-idamkan, tiba-tiba dengan karunia dan rahmat Allah, dia akan memperoleh seorang anak yang sekaligus telah diberi nama Ishak. Tetapi Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai seorang penyantun dan pengasih dan penyayang terhadap umat manusia, di saat diliputi kegembiraan, ia tidak lupa bahwa ingat kembali akan ucapan malaikat itu bahwa mereka diutus Allah untuk membinasakan kaum Lut. Terlukislah di dalam ingatan bagaimana buruknya nasib kaum Lut itu dan bagaimana dahsyatnya malapetaka yang akan menimpa mereka. Rasa bahagia dan gembira dengan sekejap telah berganti dengan rasa cemas dan putus asa. Ia memberanikan dirinya untuk berdebat dengan para malaikat itu dengan harapan rencana pembinasaan kaum Lut itu dapat dibatalkan. Hal itu tersebut dalam firman Allah,
Walamma ja'at rusuluna Ibrahim bil busyra qalu inna muhliku ahli hadhil qaryah inna ahlaha kanu zalimin. Dan ketika utusan kami, para malaikat datang kepada Ibrahim dengan membawa kabar gembira, mereka mengatakan, sungguh kami akan membinasakan penduduk kota Sodom. Ini karena penduduknya sungguh orang-orang zalim. Surat Al-Ankabut ayat 31. Inna Ibrahim lahalimun awwahum munib. Sesungguhnya Ibrahim benar-benar penyantun, pengiba, lagi suka kembali kepada Allah. Demikianlah rasa santun dan kasih sayang seorang nabi terhadap umat manusia, terutama Nabi Ibrahim alaihissalam, yang dalam keadaan gembira dan bahagia ia akan memperoleh keinginan dan idaman hatinya yang telah lama dicita-citakan, yaitu seorang anak laki-laki bernama Ishak dari istri pertama. Di dalam keadaan demikian, biasanya orang lupa akan segala-galanya, tetapi ia tidak melupakan nasib kaum Lut yang didengarnya bahwa mereka akan dibinasakan, dan ia mohon kepada Tuhannya agar mereka diselamatkan dengan mengemukakan alasan dan harapan agar permohonannya itu dikabulkan. Sesungguhnya Nabi Ibrahim memang benar seorang yang penyantun dan menaruh iba kasihan terhadap orang yang ditimpa kemalangan dan selalu berserah diri kepada Tuhannya. Ya Ibrahim a'rid an hadza innahu qad jaa'a amru rabbik wa innahum atihim adzabun ghairu mardud. Malaikat berkata, wahai Ibrahim, berpalinglah dari mujadalah ini. Sesungguhnya ketetapan Tuhanmu benar-benar telah datang. Sesungguhnya mereka akan ditimpa azab yang tidak dapat ditolak. Akhirnya para malaikat dengan tegas mengatakan kepada Ibrahim sampai menolak permintaannya yang dikemukakan dengan sungguh-sungguh. Jangan ia membicarakan nasib kaum Lut itu, dan serahkanlah urusan mereka kepada keputusan Tuhannya. Allah telah memberi keputusan terhadap mereka bahwa mereka akan ditimpa azab yang tidak dapat ditolak, karena mereka adalah kaum yang ingkar akan perintahnya dan telah melakukan dosa dan maksiat yang sangat jahat dan menjijikkan. Dosa mereka tidak dapat diampuni lagi. Mereka telah diberi kesempatan untuk bertaubat dan kembali kepada jalan yang lurus. Tetapi semua dakwah dan seruan yang baik selalu mereka tolak. Malah mereka sambut dengan cemoohan dan ejekan. Itulah keputusan Tuhanmu yang maha adil. Mereka dan negeri mereka akan dimusnahkan dengan menenggelamkannya ke dalam tanah. Walamma ja'at rusuluna Lutan si'a bihim wa dhaqa bihim zar'an wa qala hadza yaumun azim. Ketika para utusan kami malaikat itu datang kepada Lut, dia merasa gundah dan dadanya terasa sempit karena kedatangan mereka. Dia Lut berkata, ini hari yang sangat sulit. Tatkala malaikat-malaikat Allah datang kepada Lut dalam bentuk pemuda yang rupawan, ia merasa susah karena kedatangan tamu-tamu itu. Ia sudah khawatir bahwa kaumnya pasti akan mengganggu mereka itu, karena pemuda-pemuda itu menarik perhatian mereka, karena mereka suka kepada lelaki bukan kepada wanita.
Nabi Lut alaihissalam merasa sesak dadanya karena kedatangan tamu-tamu itu, sehingga ia berkata, inilah hari yang paling menyulitkan dan paling berbahaya. Waja'ahu qaumuhu yuhra'una ilaih wa min qablu kanu ya'maluna sayyi'at qala ya qaumi haula'i banati hunna abharu lakum fattaqullaha wa la tukhzuni fi dhaifi alaysa minkum rajulur rasyid. Kaumnya bergegas datang menemuinya. Sejak dahulu mereka selalu melakukan perbuatan-perbuatan keji. Lut berkata, wahai kaumku, inilah putri-putri negeriku. Mereka lebih suci bagimu untuk dinikahi. Maka bertakwalah kepada Allah dan janganlah kamu mencemarkan namaku di hadapan tamuku ini. Tidak adakah di antaramu yang berakal sehat? Datanglah kaum Lut kepadanya dengan bergegas-gegas seperti orang-orang yang didorong oleh hawa nafsu yang jahat. Mereka sejak dahulu mengerjakan perbuatan-perbuatan yang keji dan sangat dicela oleh tabiat manusia yang wajar, lebih-lebih oleh syariat agama. Mereka suka melakukan homoseksual, melakukan hubungan kelamin dengan sesama lelaki, tidak dengan wanita, dan mereka secara terang-terangan melakukan berbagai kemungkaran di balai pertemuannya. Firman Allah, ai innakum lata'tunar rijala wa taqta'unas sabil wa ta'tuna fi natikumul munkar. Apakah pantas kamu mendatangi laki-laki, menyamun dan mengerjakan kemungkaran di tempat-tempat pertemuanmu? Surat Al-Ankabut 29. Nabi Lut alaihissalam berkata, wahai kaumku, inilah putri-putriku dan putri-putri kaumku. Silakan kamu kawin dengan mereka. Mereka lebih suci bagaimana, dan kamu dapat bergaul secara halal dan baik dengan mereka daripada memuaskan seleramu dengan melakukan homoseksual yang sangat keji, yang merupakan moral dan kesesatan. Bertakwalah kepada Allah dan hindarilah azab Allah, dan janganlah kamu mencemarkan namamu, dan janganlah kamu mencemarkan namaku dengan memperkosa tamu-tamuku ini, sebab menghinakan tamu sama dengan menghinakan tuan rumahnya. Tidaklah ada di antara kamu seorang yang mempunyai akal yang sehat dan kebijaksanaan yang dapat mencegahmu dari perbuatan keji. Qalu laqad alimta ma lana fi banatika min haqq wa innaka lata'lamu ma nurid. Mereka menjawab, sesungguhnya engkau pasti tahu bahwa kami tidak mempunyai keinginan syahwat terhadap putri-putrimu, dan engkau tentu mengetahui apa yang sebenarnya kami inginkan. Mereka menjawab, sesungguhnya kami sejak dahulu sudah tahu bahwa kami sama sekali tidak mempunyai hasrat untuk mengawini anak-anak perempuanmu dan anak-anak perempuan kaummu. Oleh karena itu, janganlah kamu mencoba untuk memalingkan perhatian kami dari pemuda-pemuda itu dengan menyodorkan anak-anak perempuanmu, karena kamu tentu telah mengetahui apa yang sebenarnya kami inginkan. Qala lau anna li bikum quwwatan au awi ila ruknin syadid. Dia Lut berkata, sekiranya aku mempunyai kekuatan untuk menghalangi perbuatanmu dan aku dapat berlindung kepada kerabat dan kuat
tentu aku lakukan. Nabi Lut alaihissalam berkata ketika kaumnya tetap ingin melaksanakan kejahatan homoseksual terhadap tamu-tamunya, sehingga ia putus harapan untuk menghentikan mereka dari perbuatan yang keji itu. Seandainya aku mempunyai kekuatan dan daya kemampuan untuk menghalangi kamu, atau seandainya aku dapat menjumpai sekumpulan orang-orang yang kuat yang dapat menolong aku dari kejahatan-kejahatan kamu, tentulah akan aku lakukan. Qalu ya Lutu inna rusulu rabbika yasilu ilaika fa asri bi ahlika biqita'in minal laili wa la yaltafit minkum ahadun illam ro'atak innahu musibuha ma asobahum inna mau'idahumus subh alaysa subhu biqorib. Mereka para malaikat berkata, wahai Lut, sesungguhnya kami adalah para utusan Tuhanmu. Mereka tidak akan dapat mengganggumu karena mereka akan dibinasakan. Oleh karena itu, pergilah bersama keluargamu pada sebagian malam dini hari, dan janganlah ada seorang pun di antara kamu yang menoleh ke belakang kecuali istrimu. Janganlah kamu ajak pergi karena telah berkhianat. Sesungguhnya dia akan terkena siksaan yang menimpa mereka, dan sesungguhnya saat kehancuran mereka terjadi pada waktu subuh, bukanlah subuh itu sudah dekat. Setelah para malaikat yang menjadi tamu Nabi Lut alaihissalam itu menyaksikan adanya kekhawatiran pada diri Nabi Lut alaihissalam, mereka berkata, hai Lut, sesungguhnya kami adalah utusan Tuhanmu yang sangat diutus untuk membinasakan mereka dan menyelamatkan kamu dari kejahatan-kejahatan mereka. Mereka sekali-kali tidak akan dapat mengganggu kamu. Maka tenangkanlah hatimu. Ternyata penglihatan kaum Nabi Lut alaihissalam itu dijadikan gelap oleh Allah, sehingga mereka tidak dapat melihat kepada Nabi Lut alaihissalam dan kepada tamu-tamunya seperti diterangkan dalam firman Allah, walaqad rawaduhu an dhaifihi fatamasna a'yunahum fadhuqu 'adzabi wa nuzur. Dan sungguh mereka telah membujuknya agar menyerahkan tamunya kepada mereka, lalu kami butakan mata mereka, maka rasakanlah azabku dan peringatanku. Surat Al-Qamar ayat 37. Akhirnya mereka kembali ke rumahnya masing-masing dalam keadaan buta, tidak mengetahui jalan menuju ke rumah. Mereka berteriak-teriak minta tolong dan mengatakan bahwa kami disihir oleh tamu-tamu yang berada di rumah Lut alaihissalam. Malaikat itu berkata kepada Nabi Lut alaihissalam, keluarlah dari kampung ini beserta keluarga dan kaummu yang beriman di akhir malam ini, dan janganlah ada seorang pun di antara kamu yang ketinggalan atau menoleh ke belakang kecuali istrimu. Sesungguhnya azab yang akan menimpa mereka itu akan menimpa istrimu pula, karena ia adalah seorang perempuan yang tidak beriman, bahkan telah khianat kepada suaminya. Adapun sebabnya mereka tidak menoleh ke belakang karena akibat menyaksikan azab itu, ia akan panik sehingga kakinya tidak akan dapat melangkah lagi dan akhirnya ditimpa oleh azab yang menyusul di belakangnya. Saat datangnya azab kepada mereka adalah waktu subuh seperti diterangkan dalam firman Allah, fa'akhazat umusoyhatu musyriqin. Maka mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur ketika matahari akan terbit. Surat Al-Hijr ayat 73. Kemudian malaikat itu menegaskan kepastian turunnya azab dengan sebuah pertanyaan, bukankah subuh itu sudah dekat? Maka segeralah kamu bersiap-siap untuk mencari keselamatan.
Falamma jaa amruna ja'alna 'aliyaha safilaha wa amtorna 'alaiha hijaratan min sijilin mandud. Maka ketika keputusan kami datang, kami menjungkir balikkan negara kaum Lut, dan kami menghujani mereka dengan batu dari tanah yang terbakar secara bertubi-tubi. Ketika putusan Allah telah datang untuk mengazab kaum Lut, Allah menjadikan negeri mereka terjungkir balik, yang di atas jatuh ke bawah dan yang di bawah naik ke atas. Dan Allah menghujani mereka dengan batu-batu yang berasal dari tanah yang bertebar, hangus, yang jatuh kepada mereka secara bertubi-tubi. Tentang ambruknya tanah menurut ahli pengetahuan adalah disebabkan karena adanya uap atau gas-gas yang keluar dari dasarnya. Kemudian karena adanya kekosongan di bawah lapisan bumi itu, maka tanah-tanah yang ada di atasnya menjadi runtuh dan ambruk ke bawah. Musawwamatan 'inda rabbika wa ma iya minaz zalimina biba'id. Batu-batu itu diberi tanda dari sisi Tuhanmu. Siksaan itu tiadalah jauh dari orang yang zalim. Allah menurunkan batu-batu sijil sebelum bumi dijungkir balikkan. Menurut firman Allah dalam surat Az-Zariyat, batu-batu itu adalah tanah liat yang terbakar, sehingga menjadi batu yang diberi tanda oleh Allah Ta'ala dengan nama orang-orang yang akan ditimpakannya. Batu-batu itu dijatuhkan di tempat yang sering dilakukan oleh musyrik Quraisy, karena mereka berdagang ke negeri Sam supaya menjadi peringatan bagi mereka agar jangan memusuhi Nabi Muhammad, supaya jangan ditimpa azab seperti yang menimpa kaum Nabi Lut alaihissalam yang ingkar kepada nabinya. Tempat ini sering dilakukan oleh mereka bila mereka berdagang di musim panas di negeri Sam, seperti diterangkan dalam firman Allah, wa innakum latamurruna 'alaihim musbihin. Dan sesungguhnya kamu penduduk Mekah benar-benar akan melakukan bekas-bekas mereka pada waktu pagi. Surat As-Saffat ayat 137. Wa ila madayana akhahum Syu'aiba qala ya qaumi i'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh wa la tanqusul mikyala wal mizana inni arakum bi khairin wa inni akhafu alaikum azaba yaumin muhit. Shadaqallahul azim. Semoga bermanfaat. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.